Bab 768. Hades vs Warrior yang 2. Bukankah kamu sudah lama mengetahuinya? Warrior yang berdiri di tempat dan menatap langsung ke Hades. Awalnya, dia mengira itu yang tertinggi Hei atau Super Master kelompok suci yang menunggunya di sini. Tidak disangka adalah Hades, yang sedikit mengejutkannya. Hades berkata, "Aku mengenali kamu sejak pertama kali aku melihat kamu, karena tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menipu mata aku. Kamu tahu mengapa aku tidak mengekspos kamu, dan aku terus membantu kamu. Ini yang membuatku sangat penasaran," kata Warrior yang. Hades berkata, "Benua pendekar hitam yang asli bisa dihancurkan oleh jentikan jari tanah suci. Namun berbeda sekarang, di benua pendekar hitam, ada dua karakter yang bahkan tanah suci kami harus waspada, apalagi saat ini benua pendekar hitam bersatu kembali, jadi benar pendekar hitam sudah memiliki ancaman tertentu terhadap tanah suci, terutama ketika pendekar hitam spesies penentang ini akan segera lahir. Apakah kamu ingin aku memimpin benua pendekar hitam untuk berlindung ke tanah suci?" Warrior yang bertanya. Hades menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak naif. Aku pernah bilang bahwa orang di dunia ini jika ingin hidup, mereka harus membunuh pendekar hitam spesies penentang. Tanpa membunuh pendekar hitam spesies penentang, kamu dan semua orang di benua pendekar hitam akan mati, tentu saja, termasuk tanah suci kami. Pendekar hitam spesies penentang abadi, dan kita semuanya akan dikubur. Menurut pendapat aku, kita seharusnya bergabung melawan musuh. Aku tidak tahu apakah pendekar hitam spesies penentang bisa mati atau tidak, aku hanya tahu bahwa tanah suci kamu ingin aku mati duluan dan sekarang juga ingin aku mati." Warrior yang berkata. Hades memandang Warrior yang sebentar, lalu berkata, "Kesempatan terakhir, berjanjilah untuk membawa benua pendekar hitam berlindung pada tanah suci, percayalah padaku, ini kesempatan terakhirmu." Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, palu dewa barbar muncul di tangan kanannya, dan perisai mana muncul di tangan kirinya, "Ini jawabanku. Hades, kuserahkan orang ini padamu." Sebuah suara terdengar di langit. Warrior yang mendengarnya, itu adalah yang tertinggi He, tetapi yang membuat Warrior yang bingung adalah yang tertinggi He telah pergi. Hades memejamkan matanya perlahan, dan berkata, "Kamu telah melepaskan kesempatan terakhirmu. Tanah suci tidak ingin disergap olehmu ketika sedang bertarung melawan pendekar hitam spesies penentang di masa depan. Jadi, Ketua Suci telah merobek ruang menuju benua pendekar hitam, dua yang tertinggi, 10 setengah suci tingkat menengah, ratusan setengah suci telah pergi ke benua pendekar hitam. Sehari kemudian, dua yang tertinggi, 10 setengah suci tingkat menengah, dan ratusan setengah suci akan mencapai benua pendekar hitam melalui terowongan ruang angkasa. Kamu seharusnya tahu konsekuensinya." Saat suara Hades jatuh, 20 orang tua berjubah putih muncul di sampingnya. Setengah suci, semuanya setengah suci, dan ada 3 setengah suci tingkat menengah. Warrior yang tidak memandang setengah suci ini di matanya saat ini, dan hanya kata-kata Hades yang bergema di pikirannya. "Mampukah Yunaedi Lu dan Pak Tuamu melawannya?" Hades tiba-tiba berkata, "Aku tahu bahwa kamu memiliki pupet setengah suci, jadi aku telah mengundang beberapa tetua untuk datang. Jika kamu tidak menggunakan setengah suci, para tetua tidak akan bergerak. Apakah kamu akan duel denganku?" Warrior yang menarik kembali pikirannya dan memandang Hades. Hades berkata, "Aku pikir, kamu pasti ingin tahu kekuatan aku yang sebenarnya. Kebetulan aku juga sedikit ingin tahu tentang kekuatan kamu yang sebenarnya. Hari ini,
Mengapa tidak membiarkan kita memuaskan rasa ingin tahu satu sama lain? Warrior yang menatap Hades untuk waktu yang lama, lalu mengangguk, dan berkata, "Ayo. Ayo." Setelah kata-kata itu diucapkan, mata Hades tiba-tiba terbuka, dan cahaya putih dan cahaya hitam keluar dari mata Hades. Bang! Warrior yang menggosok kakinya di tanah dan mundur ratusan kaki. Sebuah selokan panjang dan besar muncul langsung di tanah, dan perisai mana di tangan kirinya telah retak. Suara mendesing. Tiba-tiba terdengar suara pecahan angkasa di lapangan. Begitu suara itu jatuh, cahaya hitam legam menghantam perisai mana di tangan warrior yang mundur lagi, dan kali ini, perisai mana di tangannya tidak terhindar, itu meledak langsung dan berubah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ketua aula lebih kuat lagi. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua berjubah putih di kelompok suci berkata dengan suara berat, "Perisai itu terbuat dari batu aneh dari langit. Bahkan jika itu kita, tidak mungkin untuk menghancurkannya berkeping-keping, tetapi ketua aula sangat mudah." Kekuatan seperti itu membuatku malu. Ketua aula tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Pria tua berjubah putih lainnya memandang warrior yang dan berkata, "Sebenarnya, aku cukup ingin tahu tentang orang ini. Ilmu pedang pria ini sangat berbakat, dan tubuhnya lebih kuat dari setengah suci. Dikabarkan bahwa dia masih memahami jiwa pedang alam langit tingkat pertama dan dia telah memahami domain pedang. Meskipun orang ini adalah musuh tanah suci kita, aku harus mengakui bahwa selain ketua aula, mungkin tidak ada seorang pun di tanah suci yang bisa menjadi lawannya," kata si jubah putih tua lagi. "Mari kita lihat, apakah jenius pertama di dunia ini adalah ketua aula atau kaisar pedang. Kakak, ayo semangat." Sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Warrior yang mendengar suara itu dan melihat bahwa di kota tanpa nama, tidak tahu kapan muncul bayangan, di antara orang-orang ini, dia melihat lelaki buta kemarin, di samping lelaki tua buta itu adalah Yifi, yang berbicara sebelumnya. Melihat dia menatapnya, Yifi tersenyum manis, lalu melambaikan tangannya. Warrior yang juga tersenyum, lalu berbalik untuk melihat Hades, dan berkata, "Aku dulu bertarung melawan peringkat yang sama, aku biasanya membunuh dalam hitungan detik, itu agak membosankan. Hari ini, kita bertarung dengan baik." Setelah kata-kata itu diucapkan, warrior yang membanting kaki kanannya ke tanah. Dengan ledakan, tanah langsung runtuh. Dengan bantuan dorongan kuat dari tanah, seluruh tubuhnya ditembak seperti bola meriam. Setelah kurang dari setengah detik, warrior yang muncul di atas kepala Hades, dan palu dewa barbar dihantamkan. Pada saat itu baru saja mengenai, kekuatan kuat yang terkandung dalam palu dewa barbar langsung menenggelamkan tempat Hades berdiri. Pada saat ini, rantai yang melilit Hades tiba-tiba bergerak. Rantai itu seperti ular berbisa yang ketakutan, dan melesat dalam sekejap, dan bagian atas rantai itu langsung menghantam palu dewa barbar warrior yang ding. Suara keras dan menusuk bergema di lapangan. Pada saat rantai bertabrakan dengan palu dewa barbar di warrior yang bergetar hebat. Sebuah kekuatan mengerikan berpindah dari palu dewa barbar ke lengan kanannya, dan warrior yang tiba-tiba berubah ekspresinya, karena lengan kanannya bergetar seperti palu dewa barbar itu, seolah ingin meledak. Dengan pikiran, armor dewa keluarga Men melekat pada tubuhnya, lengan kanannya dan palu dewa barbar menjadi tenang. Ding! Dan pada saat ini, rantai besi menghantam palu dewa barbar lagi, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang warrior yang terbang keluar.
Tapi rantai besi itu seperti belatung Tarsus, membelah langit dan menyerang ke arah warrior yang. Kecepatan rantai sangat cepat, langsung muncul di depan warrior yang sebelum dia pulih. Mata warrior yang sedikit menyipit, palu dewa barbar di tangannya menghantam rantai lagi. Ledakan. Percikan terang keluar dari tabrakan, dan kekuatan yang dihasilkan oleh keduanya secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya terbelah, dan retakan seperti laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Dan warrior yang terkejut dan terbang keluar lagi di bawah kekuatan yang kuat ini, tetapi segera, warrior yang jatuh ke tanah. Tetapi ketika dia baru saja mendarat di tanah, rantai itu muncul di depannya lagi, dan kali ini kekuatan yang terkandung di dalamnya jelas lebih kuat beberapa kali dari sebelumnya. Rantai itu menembus langit, dan secara tak terduga membawa gelombang besar udara seperti naga raksasa, dan gelombang udara mengguncang ruang sekitarnya dengan gelombang riak. Kali ini, warrior yang tidak memegang palu dewa barbar di satu tangan, melainkan memegang palu dewa barbar dengan kedua tangan. Dengan sedikit hentakan kaki kirinya ke belakang, sebuah bekas muncul di kaki warrior yang memegang palu dewa barbar di tangannya dengan kedua tangan. Energi hitam di tubuhnya mengalir seperti air laut, dan akhirnya berubah menjadi sungai yang mengalir menuju lengannya. Dengan teriakan keras, warrior yang memegang palu dewa barbar di kedua tangan dan membantingnya dari atas ke bawah. Ding! Saat suara keras terdengar di lapangan, tanah tempat warrior yang berdiri langsung runtuh, dan ruang di mana palu dewa barbar dan rantai bertabrakan bergetar hebat. Setelah beberapa saat, boom, dengan suara keras, ruang itu langsung hancur, rantai hitam terguncang kembali, dan warrior yang terguncang kembali pada saat yang sama. Sangat kuat. Melihat adegan ini, seorang setengah suci berjubah putih yang sedang menonton pertempuran berkata dengan suara yang serius. Sesepuh setengah suci berjubah putih di sekitarnya mengangguk setuju. Ini sangat kuat, tidak hanya tentang Hades, tetapi juga warrior yang. Karena palu warrior yang sebelumnya, bahkan mereka merasakan ancaman besar. Namun, di dalam hati mereka, Hades lebih kuat dari warrior yang. Belum lagi yang lainnya, bisa dilihat dari seri pertarungan sebelumnya. Sejauh ini, warrior yang dalam keadaan pasif dan terus menangkis, satu-satunya serangan juga dengan mudah diblokir oleh Hades. Tentu saja, mereka tidak memikirkan masalah, yaitu, warrior yang belum menggunakan pedang sejauh ini. Aku bermain melawan Draklong dari klan naga. Dia adalah jenius terkuat dari generasi muda klan naga, tetapi kekuatan fisiknya masih jauh lebih buruk dari kamu. Kamu adalah orang dengan kekuatan fisik dan pertahanan terkuat. Hades berjalan menuju warrior yang perlahan, dan berkata, namun, bagi aku, tubuh fisik kamu masih jauh dari cukup, bahkan jika kamu mengenakan armor dewa keluarga Men dan memegang palu dewa barbar. Tatapan warrior yang jatuh pada rantai di Hades. Hades sepertinya tahu apa yang dimaksud warrior yang. Dia berhenti dan berkata, rantai alam baka, juga dari alam dewa, tapi lebih baik dari milikmu. Pada titik ini, rantai misterius di tubuhnya tiba-tiba bergerak cepat. Hal berikutnya yang akan aku lakukan adalah keterampilan hitam alam dewa, jadi, keluarkan pedangmu. Warrior yang menghela napas, mengangguk, menyimpan palu dewa barbar itu, dan menggerakkan pergelangan tangannya, pedang Mochizuki muncul di tangannya. Melihat pedang Mochizuki di tangannya, warrior yang tersenyum sedikit. Pedang itu dipinjamkan kepadanya oleh Venimu, tapi dia lupa mengembalikannya. Pedang Mochizuki telah rusak, tapi pedang ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, oleh karena itu pedang telah dipulihkan seperti semula.
Mari kita mulai secara resmi. Setelah mengatakan ini, jiwa pedang yang kuat melonjak keluar dari warrior yang bersambung.